I'll see you. Bye. Dikisahkan seorang pria tunanetra bernama Rohan Bhatnagar. Memang sedari kecil Rohan memiliki keterbatasan, namun itu semua tidak menghalanginya untuk survive dan semangat menjalani kehidupan. Bahkan sesekali Rohan membantu orang-orang di sekitarnya, seperti halnya saat ia membantu anak kecil memperbaiki rantai sepeda. Yes, thanks Rohan. Rohan sendiri bekerja sebagai dubber film kartun. Suatu hari teman dekat Rohan menjadi biroh jodoh. Ia mempertemukan Rohan dengan seorang perempuan yang cantik banget bernama Supriya Sharma, di mana Supriya juga tunanetra. Setelah itu teman Rohan menjauh, begitupun teman Supriya. Maka Rohan pun memulai pembicaraan jika teman dekat Rohan tadi mengatakan banyak hal tentang sosok Supriya kepadanya. Supriya pun membalas jika sebenarnya dia tidak ingin menikah dalam waktu dekat. Ia ingin santai-santai aja dan dirinya juga bisa hidup mandiri, bekerja sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, sampai ngomong sendiri. Enggak ya. Supriya juga menegaskan jika ia merasa dengan kondisi mereka berdua yang sama-sama tidak bisa melihat, pasti di dunia pernikahan mereka akan menghadapi banyak sekali rintangan di masa yang akan datang. Dari sinilah mereka mulai dekat bagi seorang kekasih. Let's just see. शादी करना चाहते हो या नहीं? क्योंकि अंधेरा अंधेरे को रोशन तो नहीं कर. Mulai dari ketika Rohan menemui Supriya yang sedang bekerja sebagai pianis, ketika sesi latihan dansa, Rohan juga mengajak Supriya berdansa. Setelah itu Rohan mengajak Supriya berbelanja di sebuah mall. Namun ketika mereka tengah asyik berdua, tiba-tiba saja Supriya dan Rohan yang bergandengan tangan pun terlepas akibat lautan manusia yang menonton konser. Supriya teriak histeris, begitupun Rohan karena ramai banget manusianya di sana. Rohan sontak naik ke atas panggung agar pihak penyelenggara acara mau meminjamkan mic supaya Rohan dapat memanggil Supriya dan Supriya bisa datang ke sumber suara. Akhirnya mereka bertemu kembali. Rohan pun memegang erat tangan Supriya agar tidak terlepas lagi. Thank you. All the. Juga saat suatu hari mereka pergi menyaksikan perayaan yang diadakan di tempat yang tak jauh dari rumah Rohan. Perayaan tersebut diadakan oleh seorang pria bernama Amit. Ia merupakan adik dari seorang calon anggota legislatif yang keluarganya cukup terpandang. Saat perayaan tersebut, Amit melihat Supriya yang begitu terlihat menawan di sana sampai kesemsem, seperti tatapan mematikan lah ya. Dari semua momen-momen yang terlewati, tumbuhlah benih-benih cinta di hati Supriya, begitupun Rohan. Maka di suatu momen Rohan dengan romantis melamar Supriya hingga terjadilah pernikahan. Pernikahan digelar cukup sederhana sekali. Mereka juga mempersiapkan sebuah rumah untuk mereka tinggali selepas menikah. Singkatnya, saat Rohan di tempat kerja, ia teleponan dengan Supriya. Supriya yang sangat menyukai Amitabh Bachchan, maka Rohan mengeprank Supriya dengan berbicara kalau dia habis bertemu dengan idolanya. Dan Rohan berbicara seolah-olah di sana ada Amitabh Bachchan, kayak dubbing suara Amitabh Bachchan gitu ya. आपका वैवाहिक जीवन. जी ने. अच्छा सुनो. ओके. पर सुनो. आज शाम हम देता हूँ. Supriya mendengar itu pun terkejut juga gembira karena Rohan menirukan suara beliau dengan sangat mirip. Saat mereka berdua dalam perjalanan pulang naik bajai, si tukang bajai ini nipu Rohan kalau uang kembaliannya kurang, tapi Rohan bukan pria biasa. Ia pun langsung mengulti tukang bajai jablay tersebut. Sorry sir. बना रहा है आजमा. चल. Namun masalahnya nggak itu aja. Saat mereka akan masuk ke rumah, mereka dihadang oleh Amit and the gang. Mereka yang sedang mabuk itu pun mengganggu pasangan tersebut sampai akan menyentuh tubuh Supriya. Hal itu membuat Rohan emosi. Untungnya mereka teriak sehingga para warga di lingkungan tersebut pun keluar, sehingga membuat Amit dan temannya kabur. Okay.
Keesokan paginya diperlihatkan Rohan yang akan berangkat kerja. Supriya yang sendirian di rumah itu pun mendengar suara ketukan pintu. Ia mengira yang mengetuk pintu adalah Rohan, namun sayangnya malah pria beban yang ketuk. Wasim selaku komplotan Amit tiba-tiba berada di dalam rumah. Mereka berdua langsung membius Supriya lalu mengikat tangan dan kakinya di sudut-sudut ranjang serta membungkam mulutnya. Mereka mulai menodai perempuan berparas cantik itu. Sebagai cewek gue ngerasa sakit hati banget sih ngeliat ini walaupun cuma film. Singkatnya Rohan pulang sehabis kerja. Ia mencari-cari sang istri namun tidak ada jawaban. Ia berjalan menuju kamar dan mendapati jika sang istri dalam keadaan di mana tangan dan kakinya terikat di sudut-sudut ranjang. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi, namun pihak polisi mengatakan mereka tidak bisa dengan mudah menangkap Amit dan temannya jika tidak ada bukti, meski Supriya memberikan pengakuan. रेप के टाइम पे मुंह ही नहीं खोला तो आवाज भी पहचान नहीं और जज नाक की गारंटी लेगा क्या इसीलिए Supriya juga cuma tahu suara dari pelakunya. Supriya kan nggak bisa melihat, jadi kesaksiannya tidak kuat. Maka polisi menyuruh Supriya untuk diperiksa secara medis dalam waktu 24 jam. Lantas Supriya dan Rohan pergi ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan tersebut, sebuah mobil datang dan langsung membawa pasangan tersebut ke sebuah gudang kosong, di mana kanan kiri tidak ada pemukiman. Di dalam gudang tersebut terdapat seorang pria yang merupakan bodyguard kakaknya Amit atau Madhavrao. Ia mengancam akan membunuh pasangan tersebut jika mereka speak up tentang kasus ini. Mereka harus mencabut dan tidak memperpanjang kasus tersebut. Setelah disiksa, mereka dibuang ke lautan yang menandakan bukti medis hilang terbawa ombak. Sayangnya pun 24 jam sudah lewat. Polisi menyatakan jika mereka melaporkan kejadian yang tidak valid. Supriya pun meminta Rohan untuk tidak memperpanjang kasus. Ia pikir jika akan susah kalau harus melawan orang berkuasa, karena Supriya sendiri cuma ingin bahagia dalam pernikahannya. Dari kejadian di hari itu membuat pasangan tersebut saling berdiam diri, seperti mendiami satu sama lain. Bukannya saling support, mereka malah saling jaga jarak, bahkan sampai berimbas ke pekerjaan Rohan yang amburadul. तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है, इनकी वो तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूखी रह सकती है. Selepas bekerja, Rohan pulang dan ingin memperbaiki semua yang terjadi serta meminta maaf kepada Supriya karena telah mendiaminya. Naas sekali saat tiba di rumah, ia mencari-cari sang istri. Tepat di kamar, ia mendapati Supriya telah gantung diri dan dinyatakan meninggal dunia. Kepergian Supriya dengan cara seperti ini membuat Rohan sangat-sangat terpukul. Wanita yang benar-benar ia cintai telah meninggal untuk selamanya. Abu Supriya belum ditabur ke laut, namun tiba-tiba Madhavrao datang untuk melayat, juga mengancam Rohan agar tidak mengungkit kasus pemerkosaan Supriya lagi. Toh dia juga udah meninggalkan sekarang. Hal itu dilakukan supaya nama Madhavrao tetap baik di mata semua orang, serta supaya menang pemilu. Dasar tidak mencerminkan politikus yang benar dan baik. Bakar aja rumahnya. Lalu Madhavrao pun pergi. Seketika itu Rohan menyadari tentang sebuah kertas dan jam tangan yang waktu itu sempat ia duduki. Ia pun sontak mencari di bawah kolong ranjang di sekitar kasurnya dan menemukannya. Surat itu sendiri dibuat oleh Supriya dengan huruf Braille sebelum ia bunuh diri. Dalam surat tersebut tertera ungkapan Supriya kenapa ia sampai nekat untuk bunuh diri. Ini part paling greget banget di film ini. Ternyata bukan masalah Rohan mendiaminya, tapi karena pria beban waktu itu kembali memperkaos Supriya saat Rohan sudah berangkat kerja. दीदी बॉल मिल गया. गुड एंड डोंट वरी अबाउट कार. ठीक है, डन. बात है तो हम भी खाएंगे. भाई उस दिन तूने मेरी आवाज नहीं सुनी थी ना. Apa yang gak kurang asem banget? Mau lapor ke polisi percuma banget. Polisinya juga beban negara. Alasannya tidak mau menangani kasus seorang wanita buta. Kesaksiannya tidak kuat lah, apalah. Bilang aja habis disogok. Lah meski buta kan juga butuh keadilan, papa. Mau survive pun berat. Gak mudah untuk melupakan kejadian pemerkosaan itu. Kemungkinan pria beban akan kembali memperkaos paksa Supriya. Hal itulah menjadi alasan utama mengapa Supriya bunuh diri. Rohan pun mencoba kembali ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pemerkosaan Supriya.
Surya. Ia di sana mau bertemu polisi Chow Bei, namun malah ketemu polisi curi. Ia bilang kalau Rohan pria caper yang memanfaatkan kebutaannya untuk dikasihani. Bahkan setelah bertemu dengan Chow Bei pun tetap zonk hasilnya. Ia tetap tidak mau menangani kasus ini tanpa bukti. Tapi sayangnya Rohan ke kantor polisi bukan untuk mengusut kasus pemerkosaan ke jalur hukum, namun ia akan melakukan sesuatu apapun agar arwah Supriya tenang, dengan mencari keadilan bagi Supriya seorang diri tanpa bantuan polisi beban negara. Maka polisi memperingatkan Rohan untuk tidak main-main dengannya. Jika ada sesuatu yang di luar Nurul, maka orang yang pertama kali harus dicurigai adalah Rohan. Rohan pun tak kalah omong. Ia multi, kok bisa orang buta berbuat kriminal? Gak mungkin dong. Singkatnya Rohan pulang. Rencananya adalah Rohan merekam suara Amit, Wasim juga Madafrau. Ia mempelajari karakter suara masing-masing dari ketiga orang itu, dan dari sinilah ia akan memulai aksinya dengan mengadu domba. Misi pertama sasarannya adalah Madafrau. Ia dubbing suaranya dan menyuruh polisi curik waktu itu untuk menangkap Wasim dengan tuduhan ia telah membuat kerusuhan dalam keadaan mabuk. Kedua, Rohan dubbing suara Amit. Ia menghubungi adiknya Wasim untuk mengajaknya melakukan itu-ituan. Sang ayah yang mengetahui itu pun amat marah. Ia langsung pergi melabrak Amit. Rohan juga menirukan suara adiknya Wasim bahwa dia sangat mencintainya. Mencintai Amit maksudnya, serta ingin bertemu di suatu tempat hanya mereka yang tahu. Rohan menjadi Madafrau lagi. Ia menghubungi ayah Wasim untuk mengatakan jika Amit adiknya sangat mencintai putrinya. Ia ingin berhubungan dengan putrinya itu. Jika mau, Madafrau akan memberikan berapapun uang yang ayah Wasim minta. Hal itu membuat murka sang ayah. Ia sontak membawa pisau dan mendatangi tempat di mana Amit dan putrinya bertemu. Di sisi lain, Amit juga adiknya Wasim sama-sama bingung, ngango-ngango. Tak berselang lama, ayah Wasim datang. Ia langsung menyerang Amit. Dari pertempuran tersebut, naasnya ayah Wasim tertusuk. Mendengar insiden tersebut, Madafrau menyuruh polisi curik untuk membawa Wasim ke rumahnya. Namun si polisi curik bingung dong, kan katanya dia nyuruh buat nangkep Wasim. Tapi ya tetap perintah sang tikus itu dituruti. Politikus maksudnya salah. Situasi yang rumit ini membuat Rohan berhasil dalam mengadu domba para tikus-tikus. Madafrau pun menyuruh Amit untuk bersembunyi sampai keadaan kembali kondusif. Ia juga harus menjadi penanggung jawab atas masalah ayah Wasim. Tak lupa ia juga memberikan uang tutup mulut. Kembali ke Rohan, kini ia sedang membeli beberapa senjata. Buat apa ya? Jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tapi bohong, benar saja Rohan dubbing suara Amit untuk menghubungi Wasim agar bertemu dengannya di markas mereka. Dalam keadaan mabuk, ia mendapati Rohan di sana. Rencana Rohan pun dimulai. Ia mematikan lampu supaya Wasim sulit melihat. Setelah itu Wasim pun menyalakan senter ponsel dan menemukan hal yang aneh di lantai seperti benda berserakan gitu. Ternyata Rohan gunakan untuk mengetahui posisi Wasim melalui pendengarannya. Of course, benda itu kan ada suaranya ya kalau diinjak. Wasim dengan pelan-pelan pun berjalan menuju stop kontak dan menyalakan lampu, kemudian melempar Rohan dengan beberapa botol minuman. Rohan tidak tinggal diam. Ia mencekik leher Wasim, mengikat lehernya dan menggantungkannya seolah Wasim nih bunuh diri karena ayahnya sakit. Nggak bisa mengungkap kalau pelakunya adalah Amit. Soalnya kan tahu sendiri Amit itu berkuasa. Chow Bei pun menyelidiki kasus ini. Ia sempat berprasangka jika Rohan pelakunya. Namun dari TKP ia menemukan sapu tangan milik Amit. Ia lantas mendatangi kediaman Madafrau untuk berbincang mengenai masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Chow Bei mengungkapkan jika Rohan telah menjebak Wasim, Amit dan sekarang Madafrau lah yang akan menjadi sasaran Rohan berikutnya. Saat jasad Wasim dimakamkan, Rohan hadir. Ia juga menjatuhkan jam tangan milik Supriya sebagai tanda. Di rumah selepas melayat, Rohan mendapati Chow Bei di sana. Polisi itu datang dengan maksud menanyakan apakah Rohan terlibat dengan kematian Wasim dan semua kejadian akhir-akhir ini. Karena polisi masih ingat dengan ucapan Rohan waktu itu di kantor polisi. Rohan pun lantas mengatakan bagaimana pria buta dapat menjebak hingga membunuh seseorang. Jika Rohan berkata jujur ke polisi pun, bukankah polisi tidak bisa menangkap orang yang buta hanya dengan kesaksian? Lantas Chow Bei menyuruh Rohan untuk tidak terlibat dalam kasus ini lagi, karena jika Rohan masih meneruskan rencananya maka ia akan mencari bukti valid untuk memenjarakannya. Misi berikutnya, Rohan dubbing suara polisi curik. Ia menghubungi Amit dengan mengatakan bahwa polisi telah menemukan sapu tangan miliknya di tempat kejadian meninggalnya Wasim. Maka ia pun menyuruh Amit untuk datang ke gudang supaya ia dapat lebih leluasa menyampaikan sesuatu yang bisa membuat Amit terbebas dari jeratan hukum. Nyatanya Rohan lebih dulu sampai di gudang yang sama di mana ia dan istrinya dulu dianiaya.
teraniaya. Rohan langsung bersiap di depan pintu dengan sebatang besi di tangannya. Saat Amit datang, dengan segera Rohan menghantam kepala Amit begitu keras. Tak diam saja, Amit membalas Rohan dengan menghajarnya habis-habisan sampai lemah letih lesu. अब कोई प्लान भी है तेरे पास साले? उठा Rohan juga tak mau kalah, ia fokus dengan pendengarannya. Saat ia mulai peka terhadap keberadaan Amit, Rohan langsunglah menyerang Amit sampai melemah. Rohan tidak membunuhnya karena dia juga tidak membunuh Supriya. Maka ia pun meletakkan lilin tepat di depan pintu. Ia juga membocorkan bak berisi bensin yang ada di gudang tersebut. Selanjutnya ia menghubungi Madafrau agar Madafrau segera datang ke gudang yang sama di mana Rohan dan Supriya ia culik waktu itu. Sontak Madafrau datang menyelamatkan adiknya. Ia kesusahan membuka pintu gudang nih sampai berusaha sekuat tenaga mendobraknya. Sedangkan Amit ketakutan kalau kakaknya mendobrak pintu auto melayang nyawanya. Benar saja, saat pintu berhasil terbuka, lilin itu pun mengguling. Hal itu memicu api yang membuat Amit tewas terbakar bersama dengan meledaknya gudang tersebut. Setelah kejadian itu, polisi memeriksa TKP. Madafrau menyuruh para polisi untuk menangkap Rohan. Namun sayangnya, polisi kembali menegaskan jika tidak bisa menangkap Rohan. Karena Rohan merupakan seorang tunanetra, polisi juga tidak punya cukup bukti untuk menangkapnya. Sementara itu, Rohan sedang mengobati luka yang dideritanya akibat pertempuran tadi. Tiba-tiba seorang bocil tetangga Rohan datang meminta Rohan agar mau dubbing suara ayahnya bocil itu untuk meminta izin ke gurunya tidak masuk sekolah. Nolak jadi. पर्सी का तबीयत ना हो फिर खराब हो गया। Maka Rohan pun melakukan. Tanpa ia sadari, Chobe ada di sana. Aksi Rohan membuat Chobe yakin kalau Rohan menggunakan kelebihannya untuk melakukan misi ini. Maka dari itu, Chobe menyuruh anak buahnya untuk mendata histori teleponnya Rohan dalam waktu 24 jam. Rumah Rohan pun dijaga ketat oleh beberapa polisi, sedangkan Chobe pergi ke tukang telepon langganan Rohan yang biasa Rohan gunakan untuk menjalankan misi balas dendamnya. Sayangnya tutup dan akan buka lagi keesokan harinya. Sementara sekarang teman dekat Rohan kini sedang berjalan bersama 3 wanita bercadar. Polisi curik yang curiga lantas menyuruh ketiga wanita tersebut untuk membuka cadarnya. Kalian pasti mengira kalau salah satu dari ketiga wanita bercadar tersebut adalah Rohan, tapi salah woi. Karena Rohan sendiri telah mengasap tempat tersebut dan kabur tanpa sepengetahuan polisi. Misi terakhir Rohan sasarannya adalah Madafrau. Rohan pun menghubungi Madafrau dengan mengaku jika dirinya lah yang telah membunuh Amit. Lantas Rohan juga menyuruh Madafrau datang ke sebuah gedung apartemen yang awalnya akan dijadikan tempat tinggal Supriya dan Rohan waktu itu. Singkatnya, sampailah Madafrau di lokasi, ia pun memerintahkan bodyguardnya untuk menghabisi Rohan. Rohan yang super cerdas itu sontak lari dan lompat. Ajudan Madafrau yang tidak tahu jika Rohan lompat tuh karena injakannya bolong pun jatuh ke lubang yang bolong. Kini yang tersisa sekarang cuma Madafrau. Ia menggunakan pistolnya untuk menghabisi Rohan. Namun hebatnya Rohan mampu menghindari serangan tersebut hanya dengan telinganya saja. Tak hanya itu, Rohan juga hampir mati melawan Madafrau sampai kewalahan. Tapi lihat ya apa yang dilakukan keduanya. Setelah perkelahian yang cukup sulit itu, akhirnya Rohan dengan cepat mengaitkan tali pada tubuhnya kemudian menjatuhkan diri bersama dengan Madafrau. Sesaat sebelum Madafrau dilepaskan, Rohan pun mengatakan mungkin menurutnya ini adalah pembunuhan, tapi tidak di mata hukum. Hukum akan melihat jika kematiannya sebab bunuh diri karena telah kehilangan adiknya. Setelah berhasil menyelesaikan misi balas dendamnya yang begitu rumit, Rohan pun akhirnya bisa duduk santai di pantai, tempat di mana dia dan Supriya sering menghabiskan waktu di sana. Tapi tiba-tiba Chobe datang. Ia memuji Rohan atas kecerdasannya dalam membuat rencana balas dendam ini yang sungguh luar biasa. Jadi gini, Rohan membuat seolah-olah Amit telah membunuh Wasim sebab kasus bapaknya waktu itu. Dia takut gitu kalau Wasim akan cepu ke polisi, sedangkan Madafrau membunuh adiknya sendiri karena merasa adiknya tuh beban. Terus Madafrau menyesal hingga membuatnya mengakhiri hidupnya sendiri. Tak lupa Chobe memberi amanat jika setiap kejahatan pasti akan ada jejaknya. Ia lalu memotret foto wajah Rohan dan pergi ke tukang telepon untuk menanyakan tentang Rohan dengan menunjukkan foto wajah Rohan. Plot twistnya, nyatanya tukang telepon tersebut juga seorang tunanetra.
मैं देख सकता तो जरूर बताता। Perfect goal, sir. Waduh, Chobei pun kecewa berat, ajur-ajur. Sementara dari semua kejadian yang telah terjadi, Rohan kini tengah mendaburkan Abu Supriya ke sungai dan film pun tamat.